Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Novianto dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 ini dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar sejumlah negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat COVID-19 menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,6%. Penyebab COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu atau paru-paru. Lalu COVID-19 awalnya diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia melalui percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 hendak bersin atau batuk, lalu memegang mulut, hidung, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya gagang pintu atau barang-barang di sekitar kita. Lalu, CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat udara. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalaman ruang tertutup. Faktor resiko COVID-19 dapat menginfeksi siapa aja, tetapi efeknya ini lebih berbahaya atau bahkan fatal, bisa menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Faktor yang bisa meningkatkan risiko terinfeksinya virus ini dengan cara melakukan hal-hal seperti physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan keramaian. Lalu rutin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Lalu jangan sering menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan menjalani hidup pola sehat, misalnya olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi serta vitamin. Lalu diusahakan hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksinya COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Lalu, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Mungkin demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas ada kesalahan kata yang terucap, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.